perubahan iklim global, tekanan terhadap sumber daya alam, dan tuntutan untuk membangun masyarakat yang lebih adil, profesi berkelanjutan menjadi semakin penting untuk mendorong perekonomian yang lebih berkelanjutan di masa depan. Namun, profesi berkelanjutan menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan perhatian dan tindakan yang serius. Salah satu permasalahan utamanya adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya profesi berkelanjutan. Rendahnya kesadaran akan isu-isu lingkungan dan sosial menyebabkan kolaborasi dan dukungan dalam praktik berkelanjutan. Aksesibilitas dan keterjangkauan juga menjadi penghambat bagi pertumbuhan profesi berkelanjutan. Banyak individu dan perusahaan yang ingin praktik berkelanjutan namun mengalami hambatan dalam sumber daya alam, pelatihan, dan dukungan. Masalah kebijakan dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah level rendah juga menjadi penghambat bagi profesi berkelanjutan. Kurangnya kejelasan dan konsistensi dari regulasi yang ditetapkan menyebabkan praktisi berkelanjutan tidak dapat beroperasi dengan efektif dan efisien. Masalah birokrasi dalam mendapatkan akses dan izin ke sumber daya alam juga menjadi penghambat bagi profesi berkelanjutan. Namun di tengah tantangan ini, penting untuk diingat bahwa profesi berkelanjutan memiliki potensi besar untuk membawa perubahan bagi lingkungan dan masyarakat. Dengan adanya komitmen dari berbagai pihak seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat, kita dapat menghadapi tantangan ini dan membangun ekonomi bangsa yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Salah satu profesi yang dapat membangun ekonomi bangsa yang berkelanjutan dan inklusif adalah petani. Dan petani termasuk ke dalam profesi yang mengusung konsep green jobs dan dapat berkembang di era globalisasi ini dengan menerapkan sistem smart farming atau pertanian cerdas. Berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi antara sistem informasi manajemen, teknologi presisi, dan basic physical system. Keberlanjutan dari pertanian 4.0 juga sangat tergantung dengan adanya ketersediaan data, ketersediaan jaringan internet, lembaga pengolah, sumber daya manusia yang kompeten, regulasi pemerintah, dukungan dana dari pemerintah, serta partisipasi dari petani itu sendiri. Dengan menggunakan berbagai teknologi mutakhir seperti penggunaan field monitoring system, para petani dapat memantau kondisi iklim di lahan pertanian mereka dan pH tanah yang ada, sehingga resiko kegagalan panen dapat dihindari, serta meningkatkan ketahanan pangan nasional yang sangat baik untuk perkembangan sektor ekonomi lainnya, dikarenakan bahan pokok masyarakat menjadi terjamin. Penggunaan sistem smart farming, para petani mampu meningkatkan produktivitas pertanian mereka baik dalam skala mikro maupun makro. Adapun pula beberapa keuntungan dari penggunaan sistem smart farming. Di antaranya itu adalah peningkatan produktivitas pertanian, pengurangan resiko kegagalan panen, efisiensi lahan pertanian, kontribusi terhadap ketahanan pangan nasional yang baik. Sebagai contoh dari penerapan sistem smart farming yang ada di Indonesia, kita dapat mengambil kasus yang ada di Jawa Barat pada tahun 2023. Sekitar 110 desa mendaftar dalam sayembara desa digital yang diadakan oleh pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat, dengan harapan mendapat bantuan dan dukungan dana dari pemerintah untuk mengintegrasikan teknologi mutakhir ke dalam praktik bertani mereka. Dari ratusan pendaftar, beberapanya terpilih menjadi pemenang dan mendapat bantuan dan dukungan dana dari pemerintah untuk mengintegrasikan teknologi tersebut. Melalui pelatihan dan pendampingan dari mitra-mitra yang bekerjasama dengan pemerintah, para petani sukses mengintegrasikan teknologi mutakhir tersebut dalam praktek bertani mereka. Setelah periode dukungan berakhir, para petani tidak hanya sukses untuk mengintegrasikan teknologi tersebut, tapi sukses untuk melanjutkan program-program desa digital secara mandiri. Selain itu, dengan adanya teknologi terbaru, yaitu sistem irigasi otomatis yang terintegrasi cerdas dengan jaringan internet, para petani mampu mengoptimalkan pengeluaran air dan mengurangi pemborosan air, serta dapat menjaga keseimbangan ekosistem lokal. Hal tersebut
tidak hanya meningkatkan produktivitas pertanian, namun juga dapat produksi dan dampak negatif terhadap lingkungan. Dengan adanya beberapa keuntungan tersebut, bisa disimpulkan bahwa teknologi smart farming berpotensi besar dalam meningkatkan produktivitas pertanian, mengurangi risiko kerentanan gagal panen, serta meningkatkan pembangunan ekonomi dan ketahanan pangan nasional. Dengan diterapkannya teknologi ini secara luas, diharapkan kita dapat menciptakan lingkungan pertanian yang lebih berkelanjutan dan efisien di masa depan nanti. Dalam upaya pengimplementasian teknologi ini, serta untuk melihat kesejahteraan petani, diperlukan upaya bersama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan memfasilitasi profesi berkelanjutan. Ini melibatkan pembangunan infrastruktur yang memadai, penyediaan pelatihan dan pendidikan yang relevan, serta dibuatnya kebijakan-kebijakan yang mendukung profesi keberlanjutan tersebut. Namun, yang menjadi masalahnya di sini adalah generasi penerus petani itu sendiri, di mana generasi muda saat ini enggan untuk menjadi petani. Dalam hal tersebut, pemerintah memberikan beberapa cara agar meregenerasi profesi petani. Salah satunya adalah mentransformasi pendidikan tinggi vokasi pertanian. Di beberapa STPP telah diterapkan pentransformasi pendidikan dari yang hanya ada penyuluhan pertanian diubah menjadi dileburkan dengan agribisnis dan juga mekanisasi pertanian. Dari upaya pemerintah tersebut, diharapkan generasi muda mulai memiliki minat untuk masuk dan terjun ke pertanian. Serta smart farming juga diharapkan agar bisa meningkatkan produktivitas panen nasional. Seperti data tahun 2023 pada bulan Maret, menurut Badan Pusat Statistika Nasional, terdapat 8,92 juta ton hasil panen padi. Dilihat dari bukti nyata tersebut, dapat dipastikan bahwa smart farming ini sangat mendukung ekonomi keberlanjutan Indonesia dan keamanan pangan Indonesia di masa depan.